Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan examination untuk membuka Gakuso Scholarship tahun 2010 Mathematics B Undergraduate Students. Di video sebelumnya Koko udah bahas nomor 1 sampai nomor 4, dan di video kali ini Koko akan lanjutkan pembahasannya dari nomor 5 sampai selesai, yaitu nomor 7. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang mungkin belum subscribe channel YouTube Koko, Koko persilahkan untuk subscribe terlebih dahulu, supaya kalian bisa terus dapat update ketika Koko mengupload video pembahasan yang lainnya. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke nomor kelima. Di nomor kelima dia bilang, consider the 4 points. Misalkan kita punya 4 titik. Titik A koordinatnya kita tahu, titik B, titik C, dan titik D semuanya kita tahu koordinatnya. Kemudian dia bilang, keempat titik itu ada di bidang XY. Let P be the point on the segment CD. Misalkan P ada di segmen CD. Jadi P itu terletak di garis CD, excluding the endpoints, tidak termasuk titik ujungnya. Jadi P itu boleh di mana aja, tapi P itu nggak boleh di C. P itu juga tidak boleh di D. Itu yang dimaksud dengan excluding the endpoints. Tujuan dari pertanyaan ini adalah we are to find the point P. Kita ingin mencari titik P at which APB is maximized. Jadi kita pengen tahu titik P ini sebenarnya di mana sih supaya sudut APB itu menjadi sudut yang maksimum. Nah, dia udah kasih tahu kita langkah-langkah pengerjaannya. Jadi basically kalau kita ikutin aja langkah-langkahnya, harusnya kita bisa kerjakan soal ini. Jadi yang pertama dia bilang set alpha as an angle APC. Jadi sudut APC itu adalah alpha. Koko gambar dulu di sini, ini sudut alpha. Kemudian dia bilang beta itu adalah sudut BPD. BPD itu beta. Jadi betanya ada di sini. Ini beta. Kemudian yang terakhir APB itu adalah theta. APB yang kita mau cari maksimumnya itu kita misalkan sebagai theta. Nah, kemudian dia bilang let T be the X coordinates of point P. Jadi kita misalkan titik P ini X koordinatnya adalah T. Y coordinates-nya berapa? Y coordinates-nya pasti 0 karena point P lies on x-axis. Jadi Koko bisa bilang titik P itu adalah T, 0. Kemudian dia bilang tan alfa itu apa? Kita ingin mencari tan alfa. Kalau kalian lihat segitiga APC, kalau Koko gambar di sini mungkin seperti ini bentuknya. Kurang lebih seperti ini ya. A dan C ini membentuk garis vertikal. Kenapa bisa seperti itu? Karena nilai X atau koordinat X untuk A adalah 1 dan C juga 1. Berarti ini adalah garis vertikal. Kita ingin mencari tan alfa itu berapa? Dari gambar ini kalian bisa lihat dong, tan alfa itu berapa? AC-nya itu adalah 2. Jadi ini 2. Kemudian PC-nya itu adalah koordinat C. Koordinat C itu 1. 1 itu dari O diukurnya. Dikurang T. OP itu kan T. Dengan kata lain, tan alfa, Koko udah tahu. Dari gambar ini udah cukup jelas. Tan alfa itu adalah opposite, yaitu 2. Opposite-nya 2 dibagi adjacent. Adjacent-nya adalah 1 dikurang T. 2/1 minus T. Dengan demikian, A dan B di sini kita tahu. A-nya adalah 2, sedangkan B-nya adalah 1. Jadi ini 2, ini 2, ini 1. Kemudian berikutnya kita ingin mencari tan beta. Beta ada di bagian ini. Kalau Koko gambar juga di sini, beta itu segitiganya di sini. Nah, itulah beta. B dan D ini juga membentuk garis vertikal. Tahu dari mana? Sama seperti tadi. X coordinates for B dan X coordinate for D itu sama.
Artinya ini merupakan garis vertikal. Kemudian karena koordinat B adalah min 1,1, maka tinggi ini adalah 1 unit. Tinggi ini 1 unit. Panjang dari D ke P itu berapa? Panjang O ke D itu 1. Panjang O ke P itu adalah T. Maka panjang D ke P adalah 1 ditambah dengan T. Kita tahu dia punya opposite, kita tahu dia punya adjacent, depan sama samping, maka tan beta udah pasti bisa dicari. Tan beta itu adalah depannya 1, dibagi samping, sampingnya tadi 1 ditambah T. Dengan demikian, C dan D di sini adalah 1 dan 1. Kita udah dapat 4 huruf. A, B, C, D-nya kita udah ketemu semua. Begitu kita ketemu tan alfa dan tan beta, dia bilang, hence, maka tan theta berapa? Kenapa kita ingin mencari tan theta sesuai dengan objektif soal ini? Kita ingin mencari titik P supaya sudut theta itu maksimum. Maka kita harus dapat persamaan in terms of theta. Atau kita harus dapat persamaan theta itu apa sih? Nah, untuk mencari theta gimana? Kita tahu tan alfa, kita tahu tan beta. Kalian bisa lihat di sini, sudut alfa tambah beta tambah theta itu pasti 180 derajat. Koko tulis di sini ya supaya lebih jelas. Alfa tambah beta tambah theta itu adalah 180 derajat. Dengan demikian, theta itu adalah 180 derajat dikurang alfa tambah beta. Kita ingin mencari tan theta. Maka sisi sebelah kiri Koko tambahin tan. Sisi sebelah kanan pun Koko akan tambahkan dengan tan. Tan 180 dikurang alfa tambah beta. Kalian ingat-ingat identitas atau bentuk untuk tan ya. Kalau kalian punya tan 180 dikurang A, ini akan sama dengan min tan A. Tan 180 kurang A itu adalah minus tan A. Karena 180 kurang A, ini adalah bagian dari kuadran kedua. Maka kita akan dapat min tan A. Kalau kita terapkan ke sini, maka tan theta itu adalah minus tan alfa tambah beta. Kita tinggal jabarin atau gunakan identitas trigono untuk tan alfa tambah beta. Harusnya udah pada inget nih, apa identitas untuk tan alfa tambah beta. Identitas untuk tan alfa tambah beta adalah, ada minusnya di sana ya. Tan alfa plus tan beta dibagi 1 minus tan alfa tan beta. Kita sederhanakan atau kita substitusikan. Tan alfa apa kita tahu. Tan beta apa kita tahu. Jadi kita tinggal ganti aja semuanya. Sebelumnya minusnya Koko akan kaliin ke bawah. Supaya nggak mengganggu dan nggak kelupaan ada minus di depan sana. Jadi kalau kita lanjutin, Koko boleh tulis tan alfa plus tan beta dibagi tan alfa kali tan beta min 1. Kita tinggal ganti. Tan alfa itu apa, tan beta itu apa, maka kita akan dapat tan alfa dulu ya. Tan alfa itu 2/1 min T ditambah tan beta adalah 1/1 plus T dibagi tan alfa 2/1 min T kali tan beta 1/1 plus T kurang 1. Nah, bentuk inilah yang harus kita sederhanakan. Dan setelah kita sederhanakan, harusnya jadinya kurang lebih seperti ini. Sehingga E dan F-nya kita bisa temukan nilainya. Nah, cara sederhananya gimana? Bentuknya memang sedikit nggak enak dilihat ya, karena penuh dengan pecahan di sana. Tapi kerjakan step by step aja, sederhanakan atau samakan penyebut bagian pembilangnya dulu. Jadi Koko lanjutin di sini, ikutin perlahan-lahan apa yang Koko akan lakukan. Koko akan samakan penyebut pembilangnya. 1 min T
1 plus T, maka pembilangnya akan berubah menjadi 2 tambah 2T. Kita kali ya, ini kali itu. Kemudian tambah ini kali itu. Jadi tambah 1 dikurang T. Selesai untuk bagian pembilang. Sekarang kita akan beralih ke bagian penyebut. Bagian penyebut ini kita akan samakan penyebut juga satunya. Jadi, aku akan tarik garis panjang seperti ini. Penyebutnya kita jadiin 1 min T. 1 plus T. Kemudian bagian pertama ada 2 di sini, diamin aja. 2 kali 1 kan 2, berarti ya udah 2 aja. Dikurang 1 dikali 1 min T, 1 plus T. Koko langsung, 1 min T kali 1 plus T adalah 1 minus T kuadrat. Jangan lupa tanda kurungnya. Nah, kita dapat bentuk seperti itu. Step terakhir, kita boleh coret bagian ini dan bagian itu. Penyebut dari pembilang, penyebut dari penyebut. Bentuknya sama, kita boleh coret. Kita tinggal sederhanakan hasilnya. Kalau kalian lihat bagian pembilangnya, kalian akan dapat 2 tambah 1 yaitu 3. Kemudian 2T kurang T yaitu T. Berarti T plus 3. Kemudian untuk bagian penyebutnya, kalau kalian kaliin masuk negatifnya ke dalam kurung ini, kalian akan dapat T kuadrat min 1 plus 2. Berarti T kuadrat plus 1. Berarti lagi E dan F di sini kita udah tahu. E-nya 3, F-nya 1. Nah, kelihatannya rumit ya. Tapi kalau kalian jalanin perlahan-lahan, akan banyak bagian yang bisa dicoret. Jadi, intinya atau saran dari Koko apa? Jangan panik ketika ketemu soal yang terlihat ribet. Tetap tenang aja, jalankan atau sederhanakan sesuai konsep yang kalian tahu. Kita lanjutin. When we differentiate the right hand side of this equation, ketika kita turunkan sisi sebelah kanan terhadap T, maka kita akan dapat apa? Jadi kita akan turunkan terhadap T bentuk ini. Kenapa kita turunkan? Karena kita ingin mencari nilai maksimum. Nilai maksimum bisa didapat dengan turunan pertama sama dengan 0. Jadi yang Koko akan lakukan sekarang adalah turunkan bentuk ini. Kalau Koko tulis di sini, kita punya bentuk T plus 3 dibagi T kuadrat tambah 1. Kalau kita turunkan, kita kasih simbol aksen di sini, turunan. Maka turunannya harus menggunakan U per V atau biasa disebut sebagai quotient rule. Jadi U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksen turunan dari pembilang yaitu 1 kali V T kuadrat plus 1 kurang U T plus 3 ya. V aksen, V itu penyebutnya. Turunan T kuadrat tambah 1 adalah 2T dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya adalah T kuadrat tambah 1, kita kuadratin. Seperti biasa, kita sederhanakan. Bagian pembilang, kalau kalian sederhanakan, kalian akan dapat T kuadrat tambah T minus 2T kuadrat minus 6T. Penyebutnya tetap seperti itu. Nggak usah diekspansikan. Kenapa nggak usah? Karena bentuk ini pun T kuadrat plus sesuatu kuadrat. Jadi dia nggak ekspansikan bentuknya. Kemudian bagian pembilangnya, kalau Koko lanjutin penyederhanaannya, Koko akan dapat minus T kuadrat minus 5T dibagi dengan T kuadrat tambah 1 kuadrat. T kuadrat, Koko ada salah tulis ya. Ini hati-hati bukan T tapi 1. Ini adalah, ini adalah 1. Nah, jadi bagian pembilangnya bukan seperti ini, tapi min 5T kuadrat, min T kuadrat, min T kuadrat, min 6T plus 1. Dibagi T kuadrat tambah 1 kuadrat.
Terakhir, kalau minusnya kita keluarin ke depan, kita bisa dapat G dan H di sana itu berapa. Minusnya taruh aja di depan. T kuadrat plus 6T min 1 dibagi T kuadrat plus 1 kuadrat. Selesai, bentuknya udah sama. Berarti G-nya adalah 6 dan H-nya adalah 1. Terakhir, therefore the coordinates of P itu berapa? Kita ingin mencari koordinat dari P. P itu seperti yang tadi Koko bilang, T, 0. Jadi belakangnya udah pasti 0 nih. Kita tinggal cari T-nya aja. Nah, cari T gimana? Karena dia bilang maksimum point atau maksimum angle, maka turunan pertama ini harus bernilai 0. Untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum, turunan pertamanya sama dengan 0. Penyebutnya kali silang aja sehingga dia habis semua. Minusnya juga ikutan Koko kaliin ke sana. Jadi minusnya juga akan hilang. Sehingga Koko tinggal punya bentuk T kuadrat tambah 6T min 1 sama dengan 0. Kalau kita faktorin nggak bisa, berarti kita akan pakai formula ABC. T-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 2A. Kita akan ketemu min 6 plus minus 36 tambah 4, 40. 40 itu 2 akar 10 ya, Koko langsung aja. 2 akar 10 bagi 2. Sehingga kita akan dapat min 6 plus minus, Koko bagi 2. Bagi dengan penyebutnya, kita akan dapat min 3 plus minus akar 10. Nah, jawaban yang benar yang plus atau yang minus, ini kalian harus tahu. Posisi P-nya itu harus di antara D, D-nya min 1, sampai C, C-nya 1. Jadi antara min 1 sampai 1. Jadi jawaban yang kita pilih pasti min 3 plus akar 10. Bukan min 3 minus. Karena min 3 minus akar 10 nanti jadinya pasti lebih kecil dari min 1. Jadi jawabannya T sama dengan min 3 plus akar 10. Itulah I-nya. Min 3 plus akar 10. Nah, selesai untuk soal nomor 5. Koko harap bisa diikutin ya penjelasan ini dan pastikan kalian mengerti setiap bagian yang Koko jelasin. Kita lanjut ke soal ke-6. Di soal nomor 6 dia bilang, misalkan alfa itu adalah bilangan real. Kemudian let us translate the graph. Kita akan mentranslasikan grafik dari fungsi pangkat 3 berikut. Translasi ini atau translate ini artinya kita geser. Kita akan geser seperti apa? Kita akan geser sehingga suatu titik yang terletak di grafik 1 is translated akan digeser ke titik 0,0. Jadi kalau kalian punya satu titik, nggak tahu titiknya apa, dia nggak bilang di sini. Titik ini akan kita pindahkan ke titik 0,0. Kemudian kita akan mengekspresikan atau menyatakan fungsi dari translated graph, fungsi dari grafik yang udah kita translasikan. Jadi ini kalau digeser-geser nanti fungsinya berubah. Nah, kita ingin menyatakan fungsi yang barunya in terms of first and second derivative. Ini objektifnya. Objektif atau tujuan dari soal ini. Nah, enaknya soal-soal tes masuk Jepang, baik Eju maupun Monbuka Gakusho adalah dia suka kasih kita penuntunnya. Jadi dia kasih kita kayak jalannya seperti apa. Sehingga basically kalau kita ikutin aja kita bisa ketemu jawabannya. Tapi tentu saja nggak bisa cuman plek-plek ikutin tanpa ngerti apapun. Ada bagian-bagian kecil yang kita harus paham. Kita langsung aja untuk soal nomor 6 ini. First derivatifnya apa? Kita turunin fungsi ini, kemudian x-nya kita ganti dengan alfa. Jadi Koko cari dulu turunan pertamanya. F aksen x-nya itu adalah 3x kuadrat
tambah 2AX tambah B. Kemudian X-nya kita tinggal ganti dengan alfa. Kita akan dapat 3 alfa kuadrat tambah 2A alfa tambah B. Maka A dan B di sini kita udah tahu dong. A-nya jelas 3, B-nya jelas 2. Jadi ini 3, di sana 2. Kemudian second derivatifnya itu apa? Jadi yang kita akan lakukan adalah kita akan turunkan sekali lagi. Koko akan cari turunan keduanya. F double aksen X-nya. Turunan dari 3X kuadrat, 6X. Turunan dari 2AX adalah 2A. 2A. X-nya kita ganti dengan alfa. Kita akan dapat 6 alfa ditambah 2. 2A ya. Dengan demikian, C-nya adalah 6, D-nya adalah 2. Jadi jawabannya 6 dan 2. Titik alfa itu apa? Alfa itu adalah titik yang kita akan translasikan tadi. Jadi kalau kalian mau ngertiin cerita soal ini, alfa ini adalah titik yang mau kita geser-geser atau kita translasikan sehingga dia berpindah ke titik 0,0. Kita lanjutin. Next, we consider the translation which translates the point into the origin. Jadi alfa ini kita akan pindahkan ke titik origin, ke titik 0,0. Kemudian F alfa atau Y kita akan pindahkan juga ke titik 0,0. Nah, caranya gimana? Dia udah kasih tahu. That is, caranya adalah we replace X dengan X plus alfa dan Y dengan Y plus F alfa. Jadi untuk memindahkan suatu koordinat, kita ganti nilai X dan nilai Y-nya. Kemudian dia bilang, and obtain the expression bla bla bla. Jadi setelah kita ganti, kita akan dapat bentuk seperti ini. Berapakah E-nya? Yang kita harus lakukan apa? Ya kita ganti aja. Y-nya kita ganti dengan Y plus F alfa. Kok ganti aja? Y plus F alfa sama dengan X-nya kita ganti dengan X plus alfa. Tadi fungsinya X pangkat 3, berarti X plus alfa pangkat 3 ditambah dengan AX kuadrat, AX plus alfa kuadrat, tambah lagi dengan BX, BX plus alfa, tambah lagi dengan C terakhir kalinya. Nah, yang kita harus lakukan sederhanain. Tentu saja ini kita harus ekspansikan. Nanti setelah ekspansi gimana kok? Ingat-ingat apa yang pernah Koko bilang di video sebelumnya. Jangan terlalu pusingin bentuk yang akan kita kerjakan. Jadi kita sederhanain dulu aja, nanti kita baru lihat. Setelah kita ekspansikan jadinya apa, kita baru mikir lagi dong. Harus diapain bentuk itu. Jadi yang Koko akan lakukan sekarang adalah Koko akan ekspansikan dulu. Ekspansi pangkat 3. X pangkat 3 plus 3 alfa X kuadrat plus 3 alfa kuadrat X plus alfa pangkat 3. Harusnya udah pada lancar nih ekspansi pangkat 3. Kemudian ekspansi pangkat 2 hasilnya langsung Koko kaliin dengan A. X jadi X kuadrat kali A. Kita akan dapat AX kuadrat plus 2A alfa X plus A alfa kuadrat. Jadi ekspansiin hasilnya kaliin dengan A. Dapatlah seperti ini. Ini tinggal dikali masuk aja BX plus B alfa. Tambah lagi BX plus B alfa. Terakhir tambah lagi dengan C. Nah, kita dapat bentuk seperti ini. Kelihatannya panjang dan membingungkan. Tapi kalau kalian teliti-teliti, bentuk ini, Koko akan lingkarin, ini, alfa pangkat 3, terus ditambah dengan A alfa kuadrat, ditambah lagi dengan B alfa, ditambah lagi dengan C, bentuk-bentuk yang Koko lingkarin di sana, itu tidak lain dan tidak bukan adalah F alfa.
Di sini kalau X-nya kita ganti dengan alfa, kalian akan dapat alfa pangkat 3 tambah A alfa kuadrat tambah B alfa tambah C. Itulah bentuk yang Koko lingkerin di sana. Artinya, bentuk ini boleh dicoret dengan F alfa. Jadi ini semua boleh diganti dengan F alfa. Pindahin ke sebelah kiri, F alfa kurang F alfa. Dia akan habis. Jadi kalau Koko balik lagi ke sini, ini Koko sekalian lingkerin. Nah, ini ternyata bisa dicoret. Setelah kita coret, dapat sisanya apa? Sisanya adalah Y sama dengan X pangkat 3. Lihat bentuknya udah mulai mirip nih. Ini Y, X pangkat 3. Kemudian kita akan kelompokkan X pangkat 2-nya. Lakukan secara hati-hati ya. Karena kalau nggak hati-hati nanti akan ada yang salah. X pangkat 2 muncul di sini, 3 alfa. Yang udah Koko pakai, mungkin Koko akan coret sekilas supaya nggak membingungkan. Ini udah. Kemudian yang mana lagi yang X kuadrat ada di sini, plus A. Nggak ada lagi X kuadrat. Habis yang X kuadrat. Sekarang yang koefisien dari X. Plus lagi sesuatu yang X. 3 alfa kuadrat, 2A alfa tambah B. Selesai. 3 alfa kuadrat tambah 2A alfa tambah B. Nah, kita ingin menyatakan fungsi yang sudah ditranslasikan dalam first and second derivative. Kok kenapa gitu? Itu yang soalnya inginkan. Jadi ingat-ingat lagi soalnya. Fungsi yang udah ditranslasikan, kita akan ekspres dalam turunan pertama dan turunan kedua. Itu memang goal dari soal ini gitu. Jadi kalau Koko lanjutin, Y sama dengan X pangkat 3, diamin aja. Turunan kedua itu adalah 6 alfa plus 2A. 6 alfa plus 2A. Harusnya ini 6, ini 2. Tapi karena ini 3 dan 2, maka Koko boleh bilang turunan kedua dibagi 2. X kuadrat. Jadi turunan kedua dibagi 2, kalian dapat ini. Dan ini adalah turunan pertama. Ini ada X-nya ya, Koko kelupaan. Jadi ditambah turunan pertama alfa kali X. Turunan pertamanya tadi adalah 3 alfa kuadrat tambah 2A alfa tambah B. Dengan kata lain, E di sini Koko udah ketemu. E-nya adalah 2. Jadi E di sini adalah 2. Nah, inilah fungsi atau bentuk translasi dari fungsi ini sehingga suatu titik itu akan berubah atau berpindah ke 0,0. Inilah bentuk fungsi yang barunya. Sekarang, as an example, sebagai contoh, masuk angka nih. Kalau tadi kan nggak ada angkanya. Sekarang kita akan ngomongin bentuk yang ada angka. Sebagai contoh, consider a function ini. Kita punya fungsi Y sama dengan fx sama dengan X pangkat 3 minus 12X kuadrat tambah 48X kurang 68. Kita punya fungsi yang baru. Nah, dia bilang f aksen berapa yang hasilnya 0. Kalau tadi kita anggap f aksen alfa nih. Jadi nggak ada salahnya f di sini Koko akan misalkan menjadi alfa juga. Jadi Koko boleh tulis f aksen alfa sama dengan 0. F aksen alfa apa? Turunkan, kemudian ganti dengan alfa. Kita akan dapat 3 alfa kuadrat kurang 24 alfa tambah 48 sama dengan 0. Koko bagi 3 semua. Kita akan ketemu alfa kuadrat dikurang 24 bagi 3, 8 alfa. 48 bagi 3, 16 sama dengan 0. Yang kita dapat apa? Alfa min 4 kuadrat sama dengan 0. Alfanya adalah 4. Jadi F aksen 4 hasilnya pasti 0. F aksen 4 hasilnya pasti 0. Jadi F kita 4. Kemudian second derivative G sama dengan 0.
Turunan kedua berapa yang hasilnya 0? Ya kita turunin sekali lagi. F double aksen. Kita anggap variabelnya beda ya. Misalnya beta. Itu adalah 0. Turunan kedua dari bentuk ini, kalian turunin lagi. Tapi X-nya diganti dengan beta. Turunan dari 3X kuadrat adalah 6X. Berarti sekarang 6 beta. Turunan dari min 24X adalah minus 24 aja. Sama dengan 0, berarti betanya 4 juga. Dengan kata lain, G-nya juga 4. Sebenarnya, kalau F-nya 4, G-nya pasti 4. Karena tadi di soal sebelumnya, F aksen alfa dan F double aksen alfa. Jadi sebenarnya bentuk dalam kurung ini pasti sama. Cuman Koko tulis ulang sehingga dia seakan-akan berbeda. Toh nanti dapatnya at the end kita bisa buktikan tetap sama kok. Jadi bagi yang ragu-ragu boleh dibedain dulu. Tapi bagi yang udah yakin pasti sama, ya udah langsung aja 4 selesai. Nah, kemudian we see that when we translate the graph of 4, ketika kita translasi atau kita geser kurva ini, sehingga titik ini akan berpindah ke origin, titik ini apa? Titik yang kita akan geser tadi adalah alfa F alfa. Alfanya berapa? Alfa kita kan 4 tadi. Alfa itu kan benda yang ada di sini. Sehingga H ini pasti 4. Jadi ini sebenarnya alfa, F alfa. Dengan kata lain, 4, karena alfanya 4, F alfanya kita hitung aja. F alfanya adalah ini kalian substitusikan dengan 4. 4 pangkat 3 dikurang 12 kali 4. Ini Koko langsung aja ya. 4 pangkat 3, 64. Dikurang 12 kali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16. 12 kali 16. 1, 2, 12, 1, 7, 2, 1, 192. Kurang 192, 48 kali 4, 32, 3, 16, 17, 18, 19, tambah 192, kurang 68. Maka hasilnya adalah, ini habis, hasilnya minus 4. Itulah I-nya. Jadi I-nya ini adalah minus 4. Nah, jadi ketika kita menggeser titik ini sehingga dia berpindah ke origin itu 0,0, maka kita akan mendapatkan grafik Y sama dengan X pangkat 3. Dapatnya dari mana? Turunan keduanya 0. Tadi ya, turunan keduanya kan 0. Ini habis. Turunan pertamanya juga 0. Ini habis. Maka fungsi yang kita dapatkan adalah Y sama dengan X pangkat 3. Jadi ini soal yang menurut Koko cukup menarik. Dia jelasin tujuannya, dia kasih contohnya. Pertanyaannya, bisa nggak kita ngertiin apa yang soal ini inginkan? Udah 2 soal yang Koko bahas di sini. Pembahasannya cukup panjang. Dan kita akan lanjutin ke soal yang ketiga. Consider the curve y equals to 2 log x. Misalkan kita punya suatu kurva y equals to 2 log x. Where log is the natural logarithm, di mana log ini adalah logaritma natural. Nah, di sini hati-hati. Logaritma natural di Indo lebih dikenal dengan istilah ln atau ln. Saat Koko ngajar anak-anak Cambridge untuk ujian A-level Cambridge ya, natural logarithm ini juga biasa dikenal dengan simbol ln atau ln. Nah, Koko nggak tahu kenapa di Monbuka Gakusho ini dia tulisnya dalam bentuk log. Tapi di sini dia jelasin log itu adalah natural logarithm. Jadi setiap kalian ketemu bentuk log di sini, bayangkan log itu sebagai ln. Jadi ini kurvanya sebenarnya y equals to 2 ln x. Kemudian let L be the tangent to that curve. L itu adalah garis singgung terhadap kurva tersebut, which passes through the origin, yang melalui titik 0,0, dan P adalah point of contact of L and the curve. Kok akan ilustrasikan dulu kasusnya
supaya jadi lebih mudah dibayangkan. Kita bayangkan kita punya satu kurva len, dua len X. Ingat-ingat ya, kita hanya melakukan sketsa kasar. Jadi kalian nggak perlu gambar sampai bagus banget. Ini fungsi len. Anggap aja seperti itu. Kemudian kita punya satu garis singgung yaitu L, dia akan menyentuh di titik P. Kemudian garis singgung ini ternyata akan melalui titik origin. Jadi kalau Koko gambar, gambarnya gimana? Kurang lebihnya mungkin seperti ini. Melalui titik origin 0,0 ya. Kemudian dia menyinggung kurva tersebut. Nah, inilah garis singgungnya. Dan inilah titik P tersebut. Kemudian kita lanjutin baca soalnya. Nlab M, misalkan M, itu adalah garis lurus yang tegak lurus dengan garis singgung di titik P. Ada satu garis lagi, garis M namanya. M itu tegak lurus dengan garis L. Ilustrasi Koko kurang lebih nanti akan berbentuk seperti ini. Ini garis M, ini garis L, kemudian inilah kurva Y sama dengan 2 len X. Koko tulisnya Y aja ya, inilah kurva Y. Nah, apa yang ingin kita lakukan adalah we are to find the equations of the straight line L and M. Kita ingin mencari persamaan garis L itu apa, persamaan garis M itu apa. And the area S dan luas S dari daerah yang dibatasi oleh kurva garis lurus M, dan sumbu X. Jadi kita ingin mencari luas daerah ini nantinya. Kurva, garis M, dan sumbu X. Daerah inilah yang kita ingin cari luasnya. Koko kasih nama dulu luasnya misalnya S. Atau Koko tulis area aja deh. Nah, kita ingin mencari area itu nantinya. Nah, langkahnya gimana? Dia udah kasih tahu lagi. Jadi di sini dia bilang, let T, misalkan T, itu adalah X coordinates dari poin P. Jadi poin P itu nilai X-nya adalah T. Kalau X-nya T, Y-nya berapa? Karena dia terletak di kurva 2 len X, dia terletak di kurva 2 len X, ini Y sama dengan 2 len X. Maka saat X-nya T, maka Y-nya pasti 2 len T. 2 len T. Kemudian dia bilang, then T satisfies log T sama dengan A. A-nya nanti kita mau cari. Kemudian, the equation of L itu apa? L itu adalah garis singgungnya. Koko harus tahu dulu len T. Ingat-ingat ya, log itu adalah len dalam konteks soal kita. Jadi len T itu apa sih? Ini yang kita ingin cari pertama kali. Perhatikan gambar di sini. Dari gambar ini, kalian bisa mencari gradien dari garis L dengan menggunakan turunan pertama. Kita tahu fungsinya. Y sama dengan 2 len X. Kalau Koko turunin dy dx, turunan dari len itu adalah 1/x. Jadi 2 len X kalau diturunkan 2/x. Saat X-nya sama dengan T, kita akan dapat gradien di titik P. Jadi kalau Koko tulis, gradient at point P itu adalah 2/T. Itulah gradien dari garis singgungnya. Ini lengkapnya gradient of tangent at point P, tapi Koko singkat aja. Jadi garis L ini punya gradien 2/T. Nah, gradien ini juga bisa dicari dengan cara Y2/Y1, 0, dibagi X2/X1 juga 0. Cara cari gradien kan bisa pakai Y2 min Y1 bagi X2 min X1. Jadi 2/T ini nilainya akan sama dengan 2 len T min 0 dibagi T min 0. Bagian penyebutnya bisa dibuang karena sama-sama T, maka kalian akan dapat 2 sama dengan 2 len T.
Berarti 1 sama dengan ln T. Jadi jawabannya adalah log T atau ln T itu berapa? Ln T adalah 1. Kita udah ketemu satu variabel. Begitu Koko dapat ln T itu 1, maka Koko bisa tahu koordinat dari P. Koordinat dari P adalah T. Kalau ln T sama dengan 1, berarti T-nya adalah E. Ingat-ingat ya, ln itu adalah logaritma berbasis E. Jadi ln T sama dengan 1, T-nya adalah E pangkat 1 atau E. Bilangan natural. Jadi di sini adalah E, X koordinatnya. Koordinat Y-nya adalah 2 ln T, 2 ln E. Berarti 2 kali 1, berarti 2. Kita ketemu koordinat P-nya, yaitu E, 2. Gradiennya kita bisa cari. Koko akan tulis di sini deh, supaya lebih mudah dibayangkan dengan gambar. Gradien garis L itu adalah 2 min 0, Y2 min Y1 per X2 min X1. Koordinatnya satu lagi 0,0 ya. Jadi gradiennya adalah 2 min E, maksud Koko 2 min 0 per E min 0. Dengan demikian gradiennya adalah 2 per E. Gradiennya kita tahu. Satu titik kita tahu, pakai 0,0 aja yang gampang. Maka garis singgungnya kita bisa dapat, atau line L-nya kita bisa ketemu. Garis L-nya adalah Y min Y1, Y1-nya 0, Koko pilih titik 0,0 ya, yang lebih mudah. Jadi Y min 0 sama dengan M X min 0. Berarti Y sama dengan 2 per E kali X. Dengan kata lain, B-nya adalah 2. Kita dapat garis L. Berikutnya kita akan cari garis M. Untuk cari garis M gimana? Pertama jalan dari gradient, karena dia tegak lurus nih. Kalau dia tegak lurus berarti gradiennya kalau dikali hasilnya min 1. Jadi gradien L kali gradien M hasilnya harus min 1. Gradien L 2 per E kali gradien M hasilnya harus min 1. Berarti gradien garis M itu adalah minus E per 2. Itu gradien garis M. Dari gambar ini garis M itu melalui titik P, E, 2. Berarti kita bisa cari dong persamaan garis M. Line M, persamaan garisnya adalah Y min Y1. Y1-nya adalah 2. Y min 2 sama dengan minus E per 2. X min X1-nya adalah E. Titik P itu kan E, 2 nih. Jadi dia punya persamaan garis Y min 2 sama dengan min E per 2 X min E. Sederhana kan? Kita lihat sedikit, kita pengen bentuknya Y equals to. Jadi kita jalanin sampai kurang lebih dia seperti itu. Koko bisa tulis Y sama dengan min E per 2X tambah E kuadrat per 2 tambah 2. Sepertinya udah sama. Dengan demikian C-nya 2, D-nya juga 2, E-nya juga 2. Jadi C, D, dan E semuanya 2. Pertanyaan terakhir untuk pembahasan kita kali ini atau paper Monbuka Gakushou Scholarship tahun 2010. Luas dari daerah S itu berapa? Kita ingin cari luas daerah ini. Untuk cari luas daerah ini, Koko bisa bagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah bagian pertama, kemudian bagian kedua. Bagian kedua kita bisa cari dengan mudah karena bentuknya adalah segitiga. Bagian kedua ini segitiga siku-siku. T-nya E. Jadi T di sini Koko ganti aja menjadi E. Kemudian titik ini adalah titik potong sumbu X dari persamaan ini. Titik potong sumbu X itu adalah Y-nya 0. Koko mau cari dulu, titik ini berapa sih? Y-nya kita ganti dengan 0 ya.
Kalau Y-nya 0, kita akan dapat min E per 2X tambah E kuadrat per 2 tambah 2. Koko akan dapat E per 2X sama dengan E kuadrat per 2 tambah 2. Kaliin 2 semua. Kita akan dapat E kuadrat per 4, plus 4. Maka X-nya adalah E kuadrat plus 4 dibagi E. Dengan demikian kita dapat E ditambah 4 per E. Itulah titik ini. Jadi titik itu koordinatnya E ditambah E per 4. Nah, kalau kita mau cari luas daerah kedua, Koko cari yang kedua dulu karena lebih sederhana. Area 2 itu adalah setengah kali alas base kali height. Setengah kali alas. Alasnya adalah ini. Ini berapa nih? E ditambah E per 4, ini semua. Dikurang dengan E. E ditambah E per 4 kurang E. Jadinya E per 4 ya. Jadi alasnya adalah E per 4 kali tinggi. Tingginya adalah 2. Tingginya adalah ini, 2. Kali 2. Sehingga area yang keduanya kita akan dapat E dibagi dengan 4. 2 sama 2-nya boleh dicoret. Area kedua selesai. Nah, untuk cari area pertama itu adalah area di bawah kurva 2 ln X. Dari sini, X coordinates atau X intercept sampai E. Jadi kita harus cari dulu X interceptnya berapa. Titik potong sumbu X dari kurva 2 ln X itu berapa? Cara cari titik potong sumbu X, Y-nya kita ganti dengan 0. Y sama dengan 2 ln X. Y-nya 0 sama dengan 2 ln X. 0 sama dengan ln X. 2-nya kita bagiin aja ke sebelah kiri. Ln itu adalah logaritma. Log berapa yang hasilnya 0? Udah pasti 1. Jadi X-nya adalah 1. Ini 1. Sehingga untuk mencari area pertama, kita bisa gunakan integral. Area 1, ini adalah integral dari 1 sampai E. 1 sampai E dari fungsi 2 ln X. Fungsi kurvanya adalah 2 ln X dx. Nah, dengan mencari nilai dari integral ini, kita akan dapat luas dari area pertama. Kemudian tambahin aja dengan luas area kedua, selesai sudah pekerjaan kita. Nah, gimana cara Koko integralin ln X? Ini kalian harus ingat-ingat ya. Ln X itu kalau diintegralin akan jadi X ln X min X. Itulah integral dari ln X. Kok kalau di sini ada 2 gimana? Ya 2-nya kita kaliin aja di depan. Jadi 2 X ln X min X untuk batas atas E, batas bawah 1. Batas atas E, batas bawah 1. Kita substitusikan batasnya. Batas atasnya adalah E, kita akan dapat E ln E min E kurang batas bawah. 1 ln 1 min 1. Ln 1, 0. Ln itu sama seperti log. E ln E itu adalah 1. Ln E itu adalah 1. Karena ln itu adalah logaritma berbasis E. Jadi ln E 1. Sehingga Koko akan dapat 2E min E plus 1. Kalau dihitung-hitung, kita akan dapat 2. Dengan demikian, area total itu adalah E per 4 ditambah 2. Kalau kita lihat, sepertinya ada salah sedikit di sini. Karena E-nya dia di bawah, Koko punya di atas. Kita coba cek sedikit. 4, Oh, ini 4 per E ya. Koko ada nggak teliti sedikit di sini. Ini 4 per E. Di sini Koko tulis E per 4. No wonder dia jadinya salah. Ini 4 per E.
4 per E. Berarti di sini 4 per E. Nah, berarti di sini 4 per E. Dengan demikian, area totalnya adalah 2 ditambah 4 dibagi E. Jadi F-nya 2, G-nya 4. Nah, pembahasan Koko selesai sampai di sini untuk video kali ini. Koko berharap pembahasan ini bisa dimengerti oleh kalian semua dan bermanfaat buat kalian semua. Kalau pembahasan ini bermanfaat buat kalian semua, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian lain yang mungkin membutuhkan pembahasan ini juga. Thank you buat kalian semua yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Kita ketemu lagi di video berikutnya.